Apakah Anda suka makan wedang ronde? Dessert manis yang satu ini memang paling pas dinikmati saat musim dingin atau musim hujan. Di Cina, ada hari khusus di mana masyarakatnya merayakan awal musim dingin dengan menyantap tangyuan atau wedang ronde. Tongzi Festival atau yang juga dikenal dengan Hari Makan Onde biasanya jatuh pada sekitar tanggal 21 sampai 23 Desember. Perayaan ini merupakan tanda di mana musim dingin secara astronomis dimulai. Di Cina, the winter solstice atau titik balik matahari di musim dingin pertama kali ditemukan lebih dari 2.500 tahun yang lalu. Pada periode musim semi dan gugur di tahun 770 sampai 476 sebelum Masehi, nenek moyang orang Cina menemukan titik waktu khusus di mana hari itu merupakan siang terpendek di sepanjang tahun dengan mengamati panjang bayangan. Setelah the winter solstice, siang menjadi lebih panjang dan malam menjadi lebih pendek, seiring musim semi yang semakin dekat. Pada dinasti Han, titik balik matahari musim dingin ditetapkan sebagai Festival Tongzi. Pada dinasti Tang dan dinasti Song, Festival Tongzi dikembangkan lebih lanjut di mana orang-orang akan menyembah leluhur dan dewa pada hari itu. Pada dinasti Ming dan dinasti Qing, perayaan Tongzi bahkan lebih agung. Kaisar akan menyembah surga pada hari itu. Sejak Cina berubah menjadi negara republik, Festival Tongzi tidak lagi dirayakan semegah zaman kerajaan, namun tradisi perayaannya masih dipertahankan hingga saat ini. Meskipun di kalangan masyarakat Tionghoa di Indonesia, perayaan ini masih dirayakan dengan makan onde, tetapi sesungguhnya di negara asalnya, tradisi makan onde merupakan tradisi dari Cina wilayah selatan. Sedangkan Cina bagian utara memiliki tradisi lain, yaitu makan jiaozi atau pangsit. Ada beberapa cerita rakyat yang terkenal berkaitan dengan tradisi Tongzi Festival, dan pada video kali ini, saya akan menceritakan beberapa di antaranya. Yuk simak kisahnya sampai akhir video. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang tabib bernama Zhang Zhongqing, juga seorang penemu dan penulis pada zaman dinasti Han. Ia menetapkan prinsip-prinsip pengobatan dan menulis pengalaman pengobatan pada masa itu sehingga memberikan kontribusi besar bagi perkembangan dunia pengobatan tradisional Tiongkok. Pada suatu musim dingin yang teramat sangat dingin, semua penduduk desa mengeluh kedinginan sehingga telinga mereka membiru karena membeku. Tabib Chang yang prihatin dengan kondisi mereka memikirkan bagaimana cara menghangatkan tubuh di saat musim dingin yang sulit ini. Dengan berbekal ilmu pengobatan yang ia miliki, Tabib Chang menyiapkan satu menu spesial untuk menghangatkan tubuh. Ia menggunakan daging domba yang dicincang dan dicampurkan dengan bumbu rempah dan tanaman herbal. Lalu kemudian dibungkus dengan adonan tipis yang terbuat dari tepung. Ia membentuknya sedemikian rupa hingga menyerupai bentuk telinga dan merebusnya. Lalu ia membagi-bagikan makanan itu kepada penduduk desa. Setelah memakan makanan yang dibuat Tabib Chang, penduduk desa merasa tubuh mereka hangat dan telinga pun tidak lagi membeku. Rasanya juga sangat enak. Karena bentuknya yang seperti telinga, Tabib Chang menamainya Qu Han Jiao Er Tang, yang berarti sup pangsit yang mengusir hawa dingin. Sejak saat itu, makan pangsit pada Festival Tongzi merupakan tradisi bagi masyarakat Cina, khususnya Cina bagian utara. Pada masa kekuasaan dinasti Han, di dataran Cina utara bermukim suku Xiongnu yang terkenal jahat dan suka merampok. Mereka seringkali mengusik keamanan di daerah perbatasan. Tujuan mereka selain ingin merampas harta benda milik rakyat dinasti Han, mereka juga ingin merebut wilayah kekuasaan. Alhasil, perang terus-menerus pecah. Pada masa itu,
Suku Xiongnu dipimpin oleh dua pemimpin yang dikenal dengan nama Hun dan Tun. Rakyat dinasti Han benci sekali kepada mereka. Ketika hari Tungzi tiba, rakyat dinasti Han membuat pangsit yang diisi dengan daging cincang dan merebusnya. Mereka menamai makanan ini Hun Tun, berharap perang dan penderitaan segera berakhir karena mereka telah memakan Hun Tun, dua pemimpin kejam suku Xiongnu. Pada zaman dahulu kala, ada seorang kaisar yang sedang membangun istana. Ketika ia pergi meninjau pembangunan istana itu, ia begitu puas dengan hasilnya. Semua orang yang terlibat dalam pembangunan istana itu begitu cakap dalam melaksanakan tugasnya. Maka, ia memberikan gelar ahli Ta Sifu atau guru besar kepada sang mandor. Mendengar kaisar memberikan gelar ahli pada sang mandor, tukang kayu berkata pada kaisar, "Yang mulia, semua bahan dari kayu di istana ini dibuat oleh kami. Kami betul-betul ahli dalam mengerjakannya." Tak mau kalah, tukang batu juga ikut berkata, "Yang mulia, semua susunan batu dalam pembangunan istana dikerjakan oleh kami para tukang batu, dan kami juga sangat ahli dalam mengerjakannya." Lalu kaisar pun memberikan gelar ahli pada mereka. Maka kejadian itu pun terus berulang. Tukang besi, tukang cat, tukang emas, tukang timah, dan masih banyak tukang lainnya datang silih berganti memohon gelar ahli pada kaisar. Hingga kabar ini pun sampai ke dapur istana. Tukang masak pun datang pada kaisar dan meminta gelar ahli masak pada kaisar. Tetapi ketika ia datang dan memohon gelar pada kaisar, ia malah ditertawakan oleh tukang-tukang lainnya. Mereka berkata bahwa memasak bukanlah keahlian khusus. Jika tukang masak juga diberi gelar ahli, maka gelar ahli terasa tidak istimewa lagi. Akhirnya kaisar tidak jadi memberikan gelar ahli pada tukang masak. Mereka yang mendapat gelar ahli merasa bangga dan menjadi lebih bersemangat bekerja. Ketika hari menjelang sore, terlebih lagi udara sangat dingin, para ahli itu pun berhenti untuk istirahat dan pergi ke dapur untuk makan. Ketika mereka tiba di sana, para ahli tidak dapat menemukan makanan apapun. Lalu tukang masak pun berkata, "Hei, karena memasak bukanlah keahlian khusus, masaklah sendiri." para ahli yang tidak pernah memasak tentulah tidak tahu bagaimana mengolah bahan-bahan mentah menjadi makanan yang lezat sehingga terpaksa mereka pergi dengan perut kosong. Kejadian ini pun diketahui kaisar sehingga kaisar memutuskan memanggil mereka semua untuk menghadap. Lalu kaisar berkata, Tukang masaklah yang menyiapkan makanan bagi orang lain sehingga semua orang dapat bekerja. Aku akan memberi gelar yang lebih tinggi dari yang lain, yaitu gelar ahli yang hebat. Dengan pemberian gelar itu, masalah pun selesai. Tukang masak menjadi bersemangat kembali. Karena esok harinya adalah hari perayaan Tongzi, tukang masak berkata akan membuat menu spesial. Ahli masak menumbuk beras ketan menjadi tepung dan mengolahnya menjadi bola-bola kecil dan merebusnya. Lalu bola-bola ketan itu dihidangkan bersama kuah jahe yang manis dan hangat. Semua orang menyukainya. Kuah yang manis dan hangat membuat para tukang mempunyai tenaga untuk tetap bekerja pada musim dingin. Ahli masak menamai bola-bola ketan ini Tang Yuan. Sejak saat itu, di Cina bagian selatan, Tang Yuan menjadi menu wajib di saat perayaan Tongzi dan di masa musim dingin. Dahulu kala, hiduplah seorang ibu dengan putranya. Suaminya telah tiada dan ia membesarkan putranya seorang diri. Singkat cerita, putranya tumbuh dewasa dan berhasil lulus dalam ujian kekaisaran. Berkat kepintaran dan kerja keras, putranya itu berhasil mendapatkan posisi penting yang diberikan oleh kaisar. Memiliki posisi penting berarti kesibukan yang tak ada habisnya.
Sang putra bekerja sangat keras sehingga tak punya waktu untuk mengunjungi ibunya. Namun meski ia tidak sempat mengunjungi ibunya, sang putra selalu rutin menyuruh pelayannya untuk mengirimkan uang setiap bulan kepada ibunya. Ternyata, uang itu tidak pernah sampai ke tangan ibunya karena selalu dihabiskan si pelayan di meja judi. Karena tidak pernah lagi menerima kabar dari putranya, sang ibu merasa kecewa dan marah. Ia merasa telah dilupakan anak yang telah susah payah ia besarkan seorang diri. Sungguh sakit hatinya. Dengan perasaan kecewa, ia kemudian memutuskan untuk bersembunyi di gunung. 3 tahun berlalu, akhirnya sang putra memiliki waktu untuk pulang menjenguk ibunya. Ketika ia tiba di rumah, ia kaget mendapati rumahnya telah kosong tak berpenghuni. Segera, ia pun akhirnya mengetahui apa yang telah terjadi. Ia segera pergi ke gunung untuk mencari ibunya, namun tak berhasil menemukan ibunya. Saat itu musim dingin dan di gunung pasti tidak ada makanan. Sang putra membuat hangyuan atau bola-bola dari ketan dan meletakkannya di sepanjang jalan dari gunung menuju rumah, berharap ibunya akan menemukan bola-bola ketan itu dan mengikutinya sampai ke rumah mereka. Benar saja, sang ibu yang kini telah tua menemukan dan mengumpulkan bola-bola ketan itu hingga tak terasa telah tiba di dekat rumah lama yang ia tinggalkan. Sang putra bersyukur dan merasa bahagia dapat bertemu dengan ibunya lagi. Ia menjelaskan semuanya pada ibunya mengenai apa yang telah terjadi selama ini dan mereka berdua pun berkumpul kembali. Hari di mana mereka bersatu kembali bertepatan dengan hari Tongzi. Saat itulah mereka selalu makan tangyuan untuk merayakan reuni keluarga di Tongzi Festival. Tradisi ini diturunkan dari generasi ke generasi hingga saat ini. Cerita rakyat yang satu ini berasal dari Taiwan. Pada zaman dahulu kala, ada seorang tukang kayu yang hidup di sebuah desa yang sangat subur. Petani-petani di desa itu sangat beruntung. Mereka tidak perlu bekerja keras setiap hari untuk bercocok tanam. Dengan sembarang menebar benih saja, tanaman akan tumbuh dengan subur tanpa perlu perawatan khusus. Oleh karena itulah, para petani menjadi santai dan punya banyak waktu luang untuk bersenang-senang. Mereka seringkali datang ke bengkel si tukang kayu dan bersenda gurau dengan sangat ributnya sehingga mengganggu ketenangan si tukang kayu yang sedang tekun bekerja. Tak bisa dibiarkan terus. Para petani ini harus mempunyai kesibukan setiap hari agar tidak mempunyai banyak waktu untuk membuat kegaduhan. Demikianlah si tukang kayu berpikir. Setelah berpikir sejenak, akhirnya tukang kayu memiliki ide yang bagus. Ia menyiapkan sekantong serbuk gergaji dan memanggil seorang muridnya. Ia menyuruh muridnya itu untuk menebar sedikit saja serbuk gergaji setiap pagi ke ladang para petani. Serbuk gergaji ini nantinya akan tumbuh menjadi rumput liar sehingga para petani itu memiliki kesibukan untuk mencabut rumput-rumput liar itu setiap harinya. Siapa menyangka, ternyata si murid terlalu pemalas untuk melaksanakan tugas itu. Untuk apa menebar sedikit demi sedikit setiap pagi? Oh, nantinya juga akan habis. Lebih baik kutuang saja semuanya. Begitulah murid itu berpikir. Akibat dari perbuatannya itu, semua ladang ditumbuhi ilalang yang sangat lebat dan membuat tanaman lainnya layu dan mati. Para petani sangat menderita oleh karenanya. Mengetahui perbuatan muridnya, tukang kayu sangat marah dan mengutuk muridnya itu menjadi kerbau untuk membantu para petani itu menyingkirkan ilalang. Meski murid itu telah menjadi kerbau, ia tak berhenti mengeluh. Sang Buddha mengetahui hal itu dan memaku dagu si kerbau agar ia berhenti mengeluh dan hanya fokus pada kerja keras saja. Kemudian, untuk berterima kasih atas kerja kerasnya selama setahun terakhir, orang-orang memilih hari Tongzi sebagai hari ulang tahun kerbau
dan menjadikan hari itu hari libur yang nyaman untuk para kerbau. Sekian Amasto kali ini. Semoga menambah wawasan dan dapat menghibur kalian semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.